Perkenalkan, nama saya Aryani Valentina, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021 Angkatan 8 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video refleksi mengenai bela negara dengan menggunakan salah satu tokoh pahlawan nasional sebagai tokoh teladannya. Wujud bela negara yang dapat kita lakukan adalah dengan menghormati jasa para pahlawan dan mengikuti sikap teladannya yang rela berkorban demi memperjuangkan hak rakyat kecil dan juga menentang segala kebijakan yang dapat merugikan Indonesia. Beliau adalah Muhammad Husni Tamrin. Untuk mengenal lebih jauh, mari kita simak profil Muhammad Husni Tamrin sebagai berikut. Muhammad Husni Tamrin merupakan seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau dikenal sebagai tokoh Betawi yang lahir di Weltevreden, Batavia, atau sekarang dikenal dengan Jakarta. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1894. Ayahnya bernama Tabri Tamrin, seorang Belanda yang merupakan wedana di bawah Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Wijk, dan ibunya adalah seorang Betawi. Sejak kecil, Muhammad Husni Tamrin dirawat oleh pamannya dari pihak ibu karena ayahnya meninggal, sehingga ia tidak menyandang nama Belanda. Sementara itu, kakeknya Ort, seorang Inggris, merupakan pemilik hotel di bilangan Petojo, menikah dengan seorang Betawi yang bernama Nur Aini. Muhammad Husni Tamrin wafat pada tanggal 11 Januari tahun 1941 di Senen, Batavia, Hindia Belanda. Beliau wafat di usia 46 tahun. Muhammad Husni Tamrin menempuh pendidikan hingga HBS atau setingkat SMA, yaitu lulusan dari Gymnasium Koning Willem III School de Batavia. Kemudian dia bekerja di kantor kepatihan. Prestasinya yang baik membuat dia dipindahkan ke kantor residen dan akhirnya bekerja di perusahaan pelayaran KPN. Pada tahun 1929 telah terjadi suatu insiden penting di dalam Gemeenteraad, yaitu menyangkut pengisian lowongan jabatan Wakil Wali Kota Betawi atau Batavia. Tindakan pemerintah kolonial saat itu memang sangat tidak bijaksana, karena ternyata lowongan jabatan itu diberikan kepada orang Belanda yang kurang berpengalaman. Sementara itu, untuk jabatan tersebut ada orang Betawi yang jauh lebih berpengalaman dan lebih pantas. Tindakan pemerintah ini mendapat reaksi keras dari fraksi nasional. Bahkan mereka mengambil langkah melakukan pemogokan. Dan ternyata usaha mereka berhasil, sehingga pada akhirnya Muhammad Husni Tamrin ditunjuk menduduki jabatan di Gemeenteraad sebagai Dewan Kota Batavia. Karir Muhammad Husni Tamrin dimulai ketika ia ditunjuk menduduki jabatan di Gemeenteraad sebagai Dewan Kota Batavia. Sebagai anggota yang mewakili penduduk Batavia dan berasal dari penduduk pribumi, Muhammad Husni Tamrin mengetahui secara baik mengenai permasalahan rakyat Betawi. Sebelum secara resmi masuk ke dalam Gemeenteraad, secara kebetulan Muhammad Husni Tamrin memiliki teman akrab seorang Belanda yang juga sekretaris Gemeenteraad, yaitu bernama Van der Zie. Mereka sering berdiskusi bersama. Dari hasil diskusi tersebut, Van der Zie menemukan banyak persoalan yang dihadapi penduduk Batavia, dan juga tidak jarang Muhammad Husni Tamrin menawarkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Di antara buah pikiran Tamrin yang diadopsi Zie untuk dibahas dalam parlemen adalah mengenai pembendungan Sungai Ciliwung untuk menghindari banjir. Usaha ini tidak sia-sia.
terbukti kemudian proyek penanggulangan banjir ini dilaksanakan. Kiprah Tamrin dalam dunia politik semakin berkibar. Tahun 1927, beliau diangkat menjadi anggota Volksrat atau Dewan Rakyat dan kemudian membentuk fraksi nasional untuk memperkuat kedudukan golongan nasionalis dalam dewan. Berada di dalam Volksrat tak lantas membuat Tamrin larut dalam kekuasaan. Tamrin justru semakin sadar bahwa kehadirannya adalah untuk memperjuangkan nasib bangsanya. Pada rapat Volksrat yang pertama, Tamrin dalam pidatonya membuat analisa perbedaan secara alamiah struktur sistem kolonial dan yang dianut oleh pribumi. Secara halus dia mengatakan bahwa kaum pribumi harus diberikan hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Bersama Kusumom Utoyo, Tamrin mengadakan peninjauan ke daerah Sumatera untuk menyelidiki nasib buruh perkebunan yang sangat menderita akibat adanya Punel Sangti. Punel Sangti ini merupakan sanksi hukuman yang diberikan apabila para buruh melanggar kontrak atau melarikan diri. Tindakan pengusaha perkebunan yang sewenang-wenang terhadap buruh disampaikan dalam pidatonya di Volksrat. Kemudian pidato tersebut berpengaruh di luar negeri, salah satunya di Amerika Serikat. Lalu di Amerika Serikat timbul kampanye untuk tidak membeli tembakau Delhi. Akibatnya Punel Sangti diperlunak dan akhirnya dihapuskan sama sekali. Tamrin berperan aktif dalam kegiatan Partai Indonesia Raya atau disingkat Parindra. Partai ini didirikan oleh Dr. Sutomo. Setelah Dr. Sutomo meninggal, Tamrin diangkat menjadi ketua Parindra. Sementara itu, perjuangan dalam Volksrat tetap dilanjutkan. Pada tahun 1939, Tamrin mengajukan mosi tentang penggunaan kata-kata Indonesia, Indonesisch, dan Indonesier sebagai pengganti kata-kata Indi, Nederland-Indisch, dan Inlander dalam undang-undang, ordonansi, dan sebagainya. Sayangnya, mosi tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda walaupun mendapat dukungan dari sebagian besar anggota Volksrat. Sejak saat itu, rasa tidak senangnya terhadap pemerintah jajahan semakin besar. Akibatnya, pemerintah Belanda mencurigai dan mengawasi gerak-geriknya. Pada tanggal 6 Januari 1941, Tamrin dikenakan tahanan rumah dengan tuduhan bekerja sama dengan pihak Jepang. Walau dalam keadaan sakit, teman-temannya dilarang berkunjung. Pemerintah kolonial telah melakukan tindakan yang sangat kasar terhadap dirinya. Dalam keadaan sakit, ia harus menghadapi perlakuan kasar itu, seperti penggeledahan rumah oleh polisi-polisi rahasia Belanda atau PID. Beliau memprotesnya, tetapi tidak dipedulikan. Sejak itu rumahnya dijaga ketat oleh PID, dan tak seorang pun dari rumahnya yang diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa seizin polisi, juga termasuk anak perempuannya sekalipun untuk pergi ke sekolah. Tindakan polisi Belanda itu tentulah sangat menekan perasaannya dan menambah parah sakitnya. Kemudian pada tanggal 11 Januari 1941, Tamrin dinyatakan meninggal dunia dan dimakamkan di Pekuburan Karet, Jakarta. Wafatnya Muhammad Husni Tamrin tentulah sangat besar artinya bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah kehilangan salah seorang pemimpinnya yang cerdas dan berwibawa. Menurut laporan resmi, beliau dinyatakan bunuh diri, namun ada dugaan ia dibunuh. Di saat pemakamannya, lebih dari 10.000 pelayat mengantarnya, yang kemudian berdemonstrasi menuntut penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan dari Belanda. Keteladanan sikap Muhammad Husni Tamrin yang dapat kita teladani. Yang pertama, meskipun dalam dirinya mengalir darah Belanda, namun rasa cintanya terhadap tanah air luar biasa.
Hal ini dapat dilihat melalui tindakannya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan juga menentang segala kebijakan yang dapat merugikan bangsa dan negaranya. Yang kedua, beliau merupakan pejuang yang lahir dari lokal, tetapi memiliki visi dan misi nasional. Ketiga, dapat disimpulkan bahwa siapapun kita, apapun jabatan yang kita miliki, kita harus tetap bersikap adil dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Jadi, dalam memberikan pelayanan, tidak boleh adanya diskriminasi. Dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, Muhammad Husni Tamrin menggunakan metode kooperatif. Jadi, dalam menghadapi suatu perubahan, kesalahpahaman, dan berita hoaks, sebaiknya dihadapi dengan tenang dan cerdas, yaitu dengan menelusuri fakta terkait isu yang muncul dan juga berdiskusi. Sebagai bentuk penghargaan, nama Husni Tamrin diabadikan untuk nama jalan, gedung, dan sebuah patung. Bahkan Jalan MH Tamrin berlokasi di jantung kota Jakarta. Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia juga mengabadikannya di pecahan uang kertas rupiah baru, yaitu pecahan Rp2.000. Sekian video refleksi nilai bela negara. Terima kasih.